Pemirsa, anggota Komisi 7 DPR Mulan Jamila mengatakan kompor listrik tak cocok digunakan untuk memasak masakan lokal Indonesia. Mulan pun mengkritik rencana pemerintah yang ingin mengonversi gas ke kompor listrik. Kami di rumah aja punya kompor listrik, tetap tidak bisa lepas dari kompor gas. Kenapa? Karena masakan Indonesia ya beda, bukan kayak masakan orang bule yang pancinya ya udah sekuran gitu. Pemerintah memantau dan menghargai masukan dari masyarakat, termasuk juga memonitor pemberitaan di media, dan juga setelah melihat langsung kondisi di lapangan terkait dengan konversi dari kompor LPG 3 kilo menjadi kompor listrik induksi. Dapat saya sampaikan bahwa pemerintah belum memutuskan, sekali lagi, pemerintah belum memutuskan terkait program konversi kompor LPG 3 kilo menjadi kompor listrik industri. Namun dapat dipastikan bahwa program ini tidak akan diberlakukan di tahun 2022. Sampai saat ini pembahasan anggaran dengan DPR terkait dengan program tersebut belum dibicarakan dan tentunya belum disetujui. Pemirsa, banyak pihak yang mengeluhkan program kompor listrik, mulai dari mahalnya biaya penggunaan kompor listrik, serta ketidaksesuaiannya dengan model memasak masyarakat Indonesia. Nah, di sisi lain, anggaran pengadaan kompor listrik juga tidak kecil. Nah, langsung saja kita akan membahasnya bersama dengan ekonom Indef, ada Mas Abra Talatov, dan Ketua Pengurus Harian di LKI, ada Pak Tulus Abadi. Saya sapa kedua narsum kita. Salam sehat, Mas Abra, Pak Tulus. Oke, baik. Saya ingin mengetahui dulu pandangan dari Indef, Mas Abra. Jadi kalau dari Indef melihat penundaan ini adalah langkah yang tepat di tengah-tengah pro kontra konversi ini atau bagaimana? Ya, baik Bapak Tristia. Jadi kalau kami sebetulnya tidak begitu mempersoalkan ya apakah masyarakat nantinya mempergunakan LPG atau kompor listrik. Yang paling penting sebetulnya bagi masyarakat kan, mana yang bisa lebih efisien, lebih hemat, ya lebih andal. Bagi masyarakat mana yang lebih murah, terjangkau. Nah, bagi negara mana kebijakan yang lebih bisa menciptakan belanja subsidi energi itu lebih bisa dikendalikan. Karena selama ini kan isunya ini di pangkalnya adalah persoalan subsidi energi yang terus melonjak. Subsidi LPG yang 3 kg ya setiap tahun dari mulai konversi awal itu terus meningkat volumenya sampai 8 juta metrik ton. Artinya sebetulnya program konversi kompor listrik ini seharusnya menjadi momentum dalam reformasi kebijakan subsidi energi. Jadi kalau nanti masyarakat diberikan pilihan apakah tetap ingin menggunakan gas LPG 3 kg atau ingin beralih ke kompor listrik, ya masyarakat harus diberikan pemahaman mana yang lebih menguntungkan buat mereka. Kalau memang masyarakat merasa menggunakan kompor listrik ini jauh lebih hemat, dan kalau kita mendengar dari klaim pemerintah dan PLN dalam piloting pembagian kompor listrik gratis di Solo dan di Bali, didapatkan bahwa di efisiensi yang didapatkan oleh rumah tangga itu sekitar 15-20%. Ya artinya kan memang sejauh ini klaim itu terbukti karena kan ya masyarakat sendiri yang merasakan bahwa mereka lebih hemat. Nah, tetapi kuncinya ya penghematan yang didapatkan oleh masyarakat tadi sebetulnya juga sangat bergantung dengan tarif listrik yang mereka bayar. Ya kalau tarif listriknya memang ada tarif listrik subsidi, ya artinya bukan tarif listrik normal di kelompok pelanggan 2.200 VA atau 3.500 VA, ya tentu masyarakat akan bisa mendapatkan harga yang terjangkau. Nah, syaratnya ya program konversi kompor listrik ini kalau menurut catatan saya adalah harus terintegrasi dengan kebijakan subsidi energi dari sisi LPG. Jadi ya awalnya kan pemerintah merencanakan tahun depan itu pembagian kompor listrik 5 juta kompor ya. Nah tapi sayangnya saat ini kan masih ditunda ya, karena terjadi penolakan dan resistensi dari masyarakat. Nah kalau misalnya nanti piloting ini diperluas lagi, diperbanyak, dan piloting itu sifatnya sukarela, masyarakat silahkan yang memang berminat mencoba kompor listrik akan dibagikan oleh pemerintah. Nah, dari hasil evaluasi testimoni masyarakat yang menggunakan kompor listrik, itu pasti akan menjadi dasar pertimbangan apakah ini memang layak untuk diperluas lagi menjadi 5 juta kompor listrik. Nah, kalau 5 juta kompor listrik tadi jadi ya dialokasikan anggarannya tahun depan,
semestinya secara rasional subsidi energi untuk LPG 3 kg itu juga bisa sedikit dikurangi. Karena kan kuotanya 8 juta metrik ton untuk LPG melon. Nah, seharusnya itu dikurangi di realokasi untuk kompor listrik. Jadi catatan saya adalah kebijakan energinya harus terintegrasi dan konsisten. Jangan sampai nanti sudah dibagikan 5 juta kompor tahun depan, kemudian nanti tahun keduanya dihentikan dan seterusnya. Jadi akhirnya akan menjadi kemubaziran juga anggaran program kompor listrik ini. Baik. Nah, pemirsa, kita lanjutkan dialog. Kita masih terhubung dengan peneliti Indef, Mas Abra Talatov. Mas Abra, jadi kalau berbicara soal ini ya, keuntungannya dari konversi ini, misalnya kita berbicara soal sisi penggunaannya, kemudian juga soal penghematan APBN sampai dengan impor LPG, ini sebenarnya bagaimana menggambarkan keuntungan kalau misalnya kita melakukan konversi ini? Iya, jadi saya sekali lagi ingin mengatakan bahwa program konversi kompor listrik ini seharusnya jadi momentum reformasi subsidi energi secara terintegrasi. Kenapa? Karena selama ini subsidi LPG kita untuk 3 kilo itu terus meningkat. Dan 80% ya kebutuhan LPG nasional kita kan impor. Kita sangat bergantung sekali dengan impor, yang dimana ketika terjadi kenaikan harga gas dunia, ya tentu importasi untuk LPG tadi juga akan meningkat. Dan sebetulnya kenaikan harga keekonomian LPG itu sangat tinggi sekali. Jadi selama ini negara yang mensubsidi untuk LPG kurang lebih 1 kilo itu sekitar 14.000 sampai 15.000 rupiah. Jadi harga LPG yang dinikmati masyarakat yang tabung 3 kilo itu kan harganya sekitar 4.250 per kilo. Nah, 15.000-nya itu disubsidi oleh pemerintah. Jadi seharusnya harga normal itu 19 ribuan sampai 20 ribuan. Nah, persoalannya selama ini LPG melon itu ya bisa dibeli oleh siapapun, bukan hanya masyarakat miskin, masyarakat golongan menengah atas juga bisa membeli. Dan terbukti dari data BPS bahwa 60-65% ya konsumen LPG 3 kg adalah masyarakat mampu. Nah, sehingga harapan saya ketika nanti pemerintah ingin menjadikan program pembagian kompor listrik ini dan sifatnya sukarela, nanti pemerintah juga bisa sekaligus melakukan koreksi terhadap kebijakan subsidi LPG, artinya bisa dilakukan juga subsidinya secara tertutup. Nah, jadi ketika masyarakat nanti didata ulang, ya, siapa yang berhak mendapatkan subsidi LPG atau diberikan pilihan, diberikan kompor listrik. Jadi bayangan saya, nanti masyarakat itu akan mendapatkan pilihan. Dia bisa dapatkan LPG 3 kg atau kompor listrik, tetapi dengan basis data pelanggan PLN. Karena pelanggan PLN ini kan sifatnya by name, by address, sangat real gitu di lapangan. Nah, tinggal persoalan nanti mungkin kriteria kelompok masyarakat mana yang masih berhak mendapatkan subsidi energi. Karena kita dengar juga bahwa pembagian kompor listrik ini juga ada potensi akan mengurangi jumlah masyarakat yang mendapatkan subsidi di kelompok pelanggan 450 VA. Karena pada tahun 2017 lalu kan pemerintah sudah pernah melakukan revisi penerima subsidi listrik, Mbak. Dari awalnya 53 juta pelanggan di tahun 2017, kemudian sekarang hanya tinggal 38,5 juta pelanggan untuk kelompok 900 VA. Nah, 450 VA ini ya dengan total pelanggan yang masih cukup tinggi, ini juga masih ada wacana untuk nantinya ketika pembagian kompor listrik ini juga ada potensi akan dilakukan pendataan ulang apakah mereka berhak mendapatkan subsidi listrik atau tidak. Jadi saya pikir dari sisi makro ya dan juga fiskal, tentu program konversi listrik ini akan memberikan manfaat yang besar ya terhadap penghematan subsidi energi dan juga tentunya juga buat pengeluaran masyarakat apabila subsidi energinya tarifnya itu jelas. Nah, sekarang ini menjadi kekhawatiran publik sebetulnya hanya satu. Kalau nanti mereka diberikan kompor listrik, kemudian dayanya diberikan daya tambahan listrik sebesar 2.200 sampai 3.500 PA, apakah tarif listrik yang mereka harus bayar itu tarif listrik subsidi? Karena selama ini kan yang 450 PA, tarifnya itu hanya sekitar Rp415. Nah, kalau tarif listrik normal yang 2.200 itu kan 1.400, artinya naiknya sampai 3 kali lipat. Nah, tetapi untuk bisa menenangkan masyarakat, itu harus ada jaminan regulasi, yaitu berupa peraturan Menteri SDM terkait dengan tarif listrik. Ini yang sampai saat ini belum ada kejelasan. Jadi wajar masyarakat sangat
resisten sekali dengan adanya wacana pemberian kompor listrik gratis. Baik, Mas Abra, artinya kan distribusi LPG subsidi ini yang harus dibenahi terlebih dahulu ya, baru kemudian memikirkan bagaimana konversi selanjutnya. Tapi Mas, kalau berbicara soal timing nih, waktu, kalau hitung-hitungannya kapan kemudian waktu yang tepat atau kondisi seperti apa kemudian yang tepat begitu untuk mengimplementasikan konversi ini benar-benar bertransformasi menuju ke kompor listrik, Mas Abra? Singkat saja Mas, terakhir. Ya. Ya, ini sebenarnya momentumnya tidak bisa ditunda-tunda lagi ya, karena program kompor listrik ini saya kira adalah konteksnya dengan kebijakan subsidi energi yang tepat sasaran. Jadi tahun depan ini Mbak, subsidi energi kita ya khususnya listrik itu kan 72,3 triliun, meningkat dari tahun ini 59,6 triliun. Begitupun subsidi untuk tabung LPG tahun depan itu alokasinya rencananya 117,4 triliun. Nah, seharusnya ini harus menjadi kebijakan yang terintegrasi antara subsidi listrik ya berupa kompor listrik dan juga subsidi tabung LPG 3 kg. Jadi momentumnya ya harusnya sih kita harapkan bisa secepatnya, karena tahun depan APBN kita harus kembali defisitnya di bawah 3% terhadap PDB. Yeah. Jadi makin pemerintah menunda-nunda kebijakan ini ya, ini nanti akan menjadi bom waktu, karena kebijakan subsidi energinya pasti mau tidak mau tahun depan akan kembali jebol. Bukan hanya LPG dan listrik, tetapi juga kita bicara subsidi BBM dan juga subsidi energi yang lain, gitu Mbak. Baik, kita nantikan kalau 2022 belum, kita nantikan di tahun 2023 akan seperti apa nanti kebijakannya. Terima kasih Mas Abra sudah bergabung bersama kami di News on the Spot. Salam sehat Mas, kita bertemu di lain kesempatan. Sama-sama Mbak Patricia.